Apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Main ke salah satu kampus di Bandung, Unisba, tahu kan? Tahu dong. Kita diundang atau gimana nih Kang Eji? Iya, katanya tuh sekarang tuh kita tuh diundang untuk isi salah satu acara mereka himpunan pengusaha muda Indonesia dan karena mereka hari ini juga kebetulan ordernya Padang Keren juga. Nah, kita diminta juga nih kayaknya untuk isi Padang Keren juga di sana. Berarti Kang Haji sekarang jadi narasumber di acara HIPMI ini. Iya, betul, betul. Oke, alhamdulillah. Siapa? Assalamualaikum. Halo. Kang, ayo. Siap. Ayo. Jadi berasa kayak mahasiswa lagi. Pengusaha berjuang. Terima kasih, semangat mengatur waktu antara usaha dan kuliah. Sudah selesai ya. Terima kasih banyak Abah. Ini adalah alumni yang sangat besar kontribusinya terhadap Unisba dan saya sendiri benar-benar fokus dan serius menjalani. Kalau untuk sekarang mungkin saya sangat yakin dan optimis di hari libur aja mereka sekarang sudah mau datang dan mau meluangkan waktunya untuk terus produktif dari Padang Keren. Mana nih? Nanti insya Allah saya coba. Kebetulan saya juga hobi makan pangan. Sesi ini adalah talk show bersama pengusaha sukses dan memang suksesnya ini bukan main-main. Nanti jualan price mau harga berapa, baru kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa usaha saya ini ada di sektor sini. Nah, yang terakhir setelah tadi perencanaan yang kuat, matang, planning yang bagus, produk yang kasarnya kalian udah pede dengan menciptakan produk, ketiganya kalian sudah tahu juga mau jualan apa dan harga berapa, baru yang terakhir ini adalah ini promotion. Zaman saya kan belum ada Facebook, belum ada Instagram ya. Zaman saya dulu masih Friendster. Pernah dengar mungkin Friendster nggak? Enggak ya? Wow, loh. Jadi zaman dulu itu ada namanya Friendster. Usaha itu nggak perlu modal besar-besar. Yang penting niat, ada kemauan, ya insya Allah jadi hasil gitu kan. Yang T-nya ini kita tawakal. Jadi setelah 4P kita lakuin, yang terakhir ilmu saya ini ya tawakal sama Allah gitu kan. Tawakal sama Allah. Jadi apa yang udah kita ikhtiarkan dari membuat suatu produk, barang, nah kita tinggal pasrahan sama Allah gitu kan. Oh iya bener ya, ternyata usaha itu ada tuntunan juga dalam Al-Quran dan hadis gitu. Karena yang menjadi role model saya ini kan sebetulnya bukan siapa-siapa gitu kan. Jadi kita belajar dari sirah-sirah Nabawi gitu kan. Saya sharing kemarin mungkin ada yang main ke Padang Keren. Role model saya ini adalah Nabi Muhammad SAW gitu kan. Kenapa saya mencintai beliau dan saya istilahnya mengagung-agungkan beliau? Karena semua ilmu yang dalam hadis-hadis yang sekarang kita pelajari ini tuntunannya ada karena Rasulullah ini adalah ahli pedagang kan. Karena kegagalan ini adalah ilmu yang tertunda di masa depan. Kenapa? Ketika kita gagal, ketika kita mengalami sesuatu yang menurut kita nggak suka, tapi kan nggak tahu Allah itu ngasih kita ujian itu antara ujian atau musibah, ya nggak? Ketika kita dikasih ujian punya banyak uang, punya jabatan, punya istilahnya kemampuan untuk usaha yang banyak, kan kita nggak tahu. Jadi ada dua tanda kan, Allah itu ngasih kita itu ujian atau musibah. Ketika kita punya usaha, terus kita masih dekat dengan Allah, kita masih bisa sholat, kita masih bisa ngasih sedekah walaupun kecil, kita masih bisa bertemu silaturahmi dengan teman-teman, berarti itu ujian yang Allah kasih buat tanda kalian naik level. Jadi kita ya ikhtiar aja terus. Tapi kalau yang namanya musibah, itu kalian lagi usaha, tapi tiba-tiba istilahnya bangkrut nih atau enggak, uang hilang dibawa kabur sama karyawan, kan ada juga kejadian ya. Pernah benar nggak mungkin istidraj? Pernah dengar istilah nggak istidraj? Belum pernah. Ada nggak teman-teman yang pernah tahu dengar istilah istidraj? Ada nggak? Oh, pernah. Nah, ada tahu nggak? Jebakan. Tahu ya. Jadi istilah ini adalah jebakan kelimpahan rezeki dan kesehatan fisik dan semuanya itu dikasih kemudahan. Tapi kalian bermalas-malasan untuk ibadah, malas sedekah, malas silaturahmi kepada orang tua, malas silaturahmi dengan teman-teman kalian. Nah, itu tanda yang Allah kasih dua tanda buat kita ujian atau musibah. Jadi salah satu yang bermanfaat kan? Nah, gitu kan. Jadi contoh kayak tadi kalau misalkan teteh emang misalkan punya keraguan, aduh saya takut gagal kan, misalkan saya pengen berhasil, nggak ada yang usaha nggak ada yang dari nol tiba-tiba naik ke atas gitu kan. Jadi otomatis ngelewatin tangga dulu nih, 1, 2, 3 sampai tangga terakhir. Itu mungkin teh. Oke, berarti Cobalah jadi sapi merah di antara 1000 sapi hitam. Itu istilah saya. Tahu nggak peribahasanya? Jadi sapi merah di antara 1000 sapi hitam. Kenapa? Kayak sebentar lagi kita mau Idul Adha nih. Kan sapi banyak ya.
sapi hitam semua, orang sapi putih semua. Tapi kita yang mau beli ini kan pasti melihat sesuatu yang berkilau ya, maksudnya yang menjadi pembeda kan, menjadi karakteristik. Loh, kok ini semuanya sama ya, sapinya bagus, mahal, kuat, tapi ada satu sapi merah, kok ini beda sendiri. Nah, itu pun bisnis. Usaha ini pasti punya ujian masing-masing, dan kita minta sama Allah, ya Allah, semoga apa yang kita niatkan ini menjadi kebermanfaatan untuk orang lain atau orang banyak. Khairunas anfa'uhum linnas.